saja kami lantunkan Tuhan. Itulah kerinduan doa kami yang keluar dari hati kami. Berikan kami seperti Tuhan memandang dunia ini. Kami memiliki mata seperti itu. Berikan kami memiliki hati seperti kami memiliki hati Tuhan melihat dunia ini. Berikanlah kami kaki yang penuh kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan, melangkah, menemui orang-orang yang Tuhan mau temui. Dan berikan kami tangan-Mu terulur untuk boleh meraih orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya sungguh kami menjadi berkat, supaya sungguh melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Sungguh melalui kehidupan kami orang boleh melihat bahwa hidup kami adalah citra Allah yang tidak nampak. Supaya orang melihat kami, orang boleh melihat Engkau dan boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Pakai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon, berbicaralah. Perteguhlah iman percaya kami di dalam mengiring Engkau, supaya sungguh-sungguh hidup kami penuh makna. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Berbicaralah karena kami rindu untuk mendengar. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, adalah potongan dari Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan lebih lengkap, saudara. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang ku jadikan. Saudara, suatu hari beberapa tahun yang lalu saya ditelepon teman saya dari Indonesia. Lalu dia mengatakan begini, ya dia dulu saya bimbing ketika dia masih mahasiswa. Dia panggil saya Kak Santo. Kak Santo, itu rumahmu ada 2 mobil ya, katanya begitu. Oh ya? Kok tahu kamu? Ya saya lihat itu, katanya begitu. Loh, yang satu itu kelihatannya warnanya silver ya. Itu keluar dari driveway-mu. Saya pikir, kok tahu dia ya? Wah, saya ketinggalan, saudara. Ternyata memang sekian tahun yang lalu dari satelit itu bisa difoto ya, tempat kita. Ya, itu penginderaan, pencitraan jarak jauh. Nah, dari situ saya mulai belajar. Oh, kalau gitu saya bisa klik ini. Kalau saya masukkan rumahnya Imelda dan Iwan, saya lihat dari jauh. Oh, saya bisa lihat, oh di situ rumahnya. Oh, dia sedang baru
baru datang ini, misalkan begitu. Ya, saya bisa lihat, oh dari sana, oh itu rumahnya Gunawan itu ya, misalkan begitu. Nah, pencitraan, saudara, jarak jauh. Saudara, ternyata kata pencitraan itu lekat dengan hidup kita ya. Bukan cuma kita memfoto citra rumah kita, citra sekitar kita untuk melihat di mana posisinya supaya kita bisa lihat dari jauh, saudara. Tapi rupanya kata pencitraan itu kata yang sangat populer, ya. Sehingga apa saja, termasuk barang-barang, produk yang dihasilkan oleh pabrik zaman ini itu perlu dibangun brandingnya, perlu dibangun ya namanya supaya menjadi terkenal. Sehingga kalau namanya sudah terkenal, saudara, seringkali orang itu selalu kalau mau beli sesuatu ingat nama itu. Contohnya misalkan ada perusahaan pasta gigi yang sudah bangkrut sekarang. Tapi walaupun pasta gigi itu sudah bangkrut, orang selalu mengatakan pasta gigi itu adalah apa? Odol. Iya, orang Indonesia selalu mengatakan odol. Karena dulu itu satu-satunya merek di Indonesia yang paling terkenal. Sehingga, ayo kita mau beli odol, katanya begitu. Padahal odol itu merek. Yang betul adalah pasta gigi. Pasta gigi macam-macam mereknya. Tapi karena brandingnya dulu sudah sangat kuat, sehingga walaupun dia bangkrut masih tetap aja ada. Begitu. Orang kalau mau beli air kemas dalam botol, selalu orang mengatakan apa? Aqua. Padahal Aqua itu merek. Iya. Wah, sampai dulu ada orang yang memberi nama Aquades dan sebagainya, dituntut oleh perusahaan yang memberi nama merek Aqua gitu. Orang kalau mau melakukan saat teduh pagi dan foto buku bimbingan, pakai buku apa? Renungan Harian, itu merek ya, yang ditulis oleh saya dan teman-teman tahun 70 sekian. Ketika dulu itu masih sangat jarang buku yang memberikan pertolongan untuk dukungan renungan, sehingga diberi nama Renungan Harian. Kami daftarkan ke departemen itu yang ngurusi paten. Sekarang banyak sekali orang pakai nama Renungan Harian. Renungan Harian Spirit, Renungan Harian Pemuda, Renungan Harian Wanita. Padahal Renungan Harian itu merek. Begitu, ya. Beberapa ada yang mengatakan, kok tidak dituntut aja, suruh nutup. Enggak lah, enggak usah. Begitu, ya. Nah, pencitraan secara itu penting dalam hidup. Oleh sebab itu, banyak orang kalau mau menjual produknya, wah, membuat iklan di mana-mana. Dibuat bungkusnya sedemikian indahnya. Sampai-sampai, saudara, bungkusnya dan iklannya itu jauh lebih mahal daripada isi yang dijual. Ya kan? Coba anak-anak di Indonesia kalau makanan kecil selalu mereka mengatakan ciki. Itu sudah melekat di hati anak-anak. Ciki itu makanan, aduh, barangnya itu barangkali murah sekali dalamnya, tetapi bungkusnya lalu iklannya itu jauh lebih mahal. Nah, ternyata saudara, pencitraan itu bukan cuma barang-barang saja. Banyak orang yang kalau dia pengen jadi pemimpin, baik dia pengen jadi presiden, dia mau jadi gubernur, dia mau jadi bupati, mau jadi DPR, DPRD, lalu juga wali kota, sampai jadi lurah. Sekarang ini banyak orang membangun citra dan bisa membayar suatu lembaga untuk menciptakan citra tertentu. Contohnya di Indonesia itu ada partai yang sangat terkenal dengan slogan katakan no dengan korupsi. Wah, dulu pengurusnya, pemimpin partai itu selalu iklannya kalau keluar selalu tangannya begini, no dengan korupsi, no dengan korupsi. Tapi partai itu adalah partai yang paling korup di Indonesia. Dari ketua partainya sampai dengan anggotanya, pengurusnya, sampai dengan menterinya, sampai dengan DPR-nya, dan kemungkinan besar sampai presidennya tersangkut.
Tapi sudah terlanjur dibangun citra, wah dia adalah partai bersih yang anti korupsi. Nah itulah hebatnya pencitraan, saudara. Dan bisa membayar suatu perusahaan untuk menciptakan suatu citra. Nah, kalau mau kampanye dibangun dulu, tim bayar dulu. Mau apa? Mau dicitrakan merakyat, bisa. Nanti kalau dia misalkan ya ikut mungut-mungut sampah di jalan sedikit-sedikit saja, lalu di blow up, wah dia merakyat. Lalu dia menyampaikan sumbangan di tempat-tempat yang daerah-daerah banjir, wah di blow up kemana-mana, seolah-olah dia melakukan semuanya. Atau dia dicitrakan sebagai orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang memang sungguh-sungguh hidup untuk rakyatnya, itu bisa diciptakan. Sehingga terciptalah citra bahwa oh kalau dia itu orangnya begini, ya. Nah yang terkenal sekarang ini Gubernur Jakarta kan kontroversi sekali itu gubernur, namanya Ahok. Ayo kita semua yang di dalam otak kita itu sudah tercipta citra apa kalau kita dengar nama Ahok? Ayo siapa yang tahu? Yang baca apa? Yudi pasti tahu itu kan setiap hari baca. Apa Yud yang ada di benaknya kalau kita berpikir Ahok gitu? Anti korupsi. Anti korupsi. Wah itu ya. Ya. Dan pencitraan itu belum tentu loh kenyataannya begitu. Ya. Nanti kita lihat kalau tidak sama dengan kenyataannya gimana? Anti korupsi ya jelas. Apalagi kalau kita pikir tentang Ahok. Ada yang tahu? Apa? Bela rakyat kecil. Iya, ada lagi? Galak. Wah, itu terkenal di mana-mana. Galak. Ada lagi? Galak mana sama Gunawan? Saingan ya, bukan Gunawan yang sana. Kalau Gunawan sana itu lembut kok. Kalau itu. Iya. Apalagi saudara? Galak, kasar, wah, berani mati, apalagi? Wah, itu sudah melekat di dalam dia, ya toh? Jadi kalau dia sekarang ini biasanya galak lalu pura-pura lembut kayak orang Jawa gitu kan jadi aneh, betul nggak? Ya toh? Nah kalau Susanto, ayo, kalau saudara berpikir Susanto, apa yang ada di pikiran saudara? Sabar? Susanto yang mana? Ya, saudara, itu pencitraan ya. Dan banyak orang sekarang ini membangun dirinya untuk supaya dia punya citra tertentu. Ya, saudara. Nah, sekarang ini kata pencitraan itu menjadi rusak sebab banyak orang menganggap ya citra itu tidak sama dengan aslinya. Sebab kenyataannya banyak orang yang membuat citra, mempoles citranya yang seringkali dalamnya isinya itu tidak sama. Itu menyebabkan orang seringkali menjadi sangat antipati atau sinis terhadap pencitraan. Sehingga tidak jarang banyak orang yang ingin jadi pemimpin, pada waktu dia kampanye dia datengin banyak orang. Wah, tapi kalau sudah jadi lain deh masalahnya. Itu sebabnya saudara, banyak orang suka membangun citra dirinya tidak sesuai dengan kondisinya. Padahal sebetulnya citra atau image itu bagus sebenarnya saudara. Nah saya mau mencoba melihat dulu. Ada 3 hal yang penting jika seseorang itu mau membangun image. Saudara, image biasanya atau citra itu diperoleh dari yang pertama kali, yaitu tentang apa kata orang tentang dirinya. Saudara, pada waktu kita lahir pertama kali, kita belum bisa menilai siapa diri kita. Penilaian pertama kali diri kita, bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini disayangi, bahwa kita itu yang paling utama, itu datang dari orang tua kita, dari ibu kita.
Jadi seseorang tahu dirinya berharga atau tidak, itu bagaimana pada waktu dia dilahirkan dan bagaimana terutama ibunya menerima dia. Dia belum tahu apa-apa. Ketika ibunya atau ayahnya menolak dia menjadi anak yang tidak dikehendaki, walaupun si anak itu belum ngerti, belum bisa tahu apa yang dikatakan orang tuanya, tetapi anak itu bisa merasakan dia dikasihi, dia diterima, dia dicinta atau tidak. Ya. Nah, setelah itu makin gede, agak gede, si anak mulai belajar mengerti bahwa dia itu siapa. Kalau orang tuanya selalu mengatakan kamu ini anak goblok, kamu ini anak nakal, kamu ini anak yang suka menyusahkan orang tua, itu tertanam dalam dirinya. Kamu goblok, kamu nyusahin orang tua, kamu nakal, kamu anak yang tidak bisa diatur. Nah, tidak jarang banyak orang tua yang tidak waspada. Tidak waspada. Dia pikir anak-anak belum ngerti. Sehingga misalkan anak-anaknya itu sedang main-main, lari-lari, lalu ada orang yang mengatakan, oh anakmu lucu sekali. Lalu orang tuanya, ini gaya Indonesia loh ya, nggak tahu kalau gaya Amerika. Kalau gaya Amerika mungkin, oh thank you, tapi kalau gaya Indonesia gimana? Enggak lah, anakku ini nakal kok dia ini, kan sukanya begitu ya. Kalau kita dipuji anak kita, wah anakmu ini pintar loh, pintar sekali, cerdas anak ini. Enggak, biasa-biasa aja. Ada kata bandel nih anak. Nah, suka begitu kan, suka dibalik. Padahal kalau anak kita ada yang negur, anakmu ini bandel ini kurang diajar, ini kurang ajar, ini ajaran, kita marah. Tapi kalau kita katakan anakmu ini baik, anakmu ini penurut, anakmu ini nice, kita selalu katakan, iya kamu nggak tahu juga ini bandelnya minta ampun nih. Nah itu orang Indonesia suka dibalik-balik begitu. Padahal dalam hatinya seneng aku dipuji gitu. Bapak sopo nih, begitu kan, saudara. Nah saudara, anak itu tahu siapa dirinya itu pertama kali dari orang yang paling dekat dengan dirinya. Begitu. Jadi kalau dia dikatakan kamu anak yang hebat, kamu anak yang pintar, kamu anak yang akan bertumbuh menjadi anak yang penuh tanggung jawab, terus dia dikatakan begitu, itu akan tumbuh dalam dirinya. Tetapi kalau anak itu melakukan sesuatu sedikit saja tidak berkenan dengan orang tuanya, langsung dikritik, langsung dikecam, langsung disalahkan, yang dia tahu dalam dirinya, aku ini anak gak bagus, aku ini anak yang selalu kurang. Nah coba kalau saudara pikirkan apa yang mengendap dalam pikiran saudara. Kalau kadang-kadang saudara mau melangkah, lalu saudara serba takut, serba tidak berani. Apakah itu karena sejak kecil sudah ditanamkan bahwa kamu tidak bisa sendiri, kamu harus dalam kontrolku, kamu harus nurut apa yang aku mau, sebab aku ini yang paling tahu yang terbaik untuk kamu. Nah kadang-kadang itu tertanam dalam diri anak-anak kita sejak kecil, ya. Tapi kalau anak-anak kita itu sejak kecil dibangun, bisa, kamu bisa pasti, ayo cobaan. Lalu pada waktu dia tidak bisa, oh kita bantu, ayo lo bisa kan buktinya, bisa kamu ini. Wah dia akan tumbuh, rasa percaya dirinya itu terbangun, tumbuh terus, bisa terus. Karena itu ditanamkan sejak kecil. Sebab citra diri seseorang itu pertama kali terbangun dari kata orang yang ada di sekitarnya, terutama orang paling dekat. Setelah dia keluar dari lingkungan paling dekat, dia akan belajar dari teman-teman di sekitarnya. Setelah itu dia belajar dari teman-teman yang ada di sekolahnya. Setelah itu dia belajar dari apa kata gurunya. Saudara bisa bayangkan, pada waktu SD saya mengaku di depan saudara. Pada waktu SD saya itu nggak naik kelas 2 kali. SD kelas 1 nggak naik kelas, kelas 3 nggak naik kelas. Saudara bisa bayangkan, ya toh? Kelas 1, kelas 3 nggak naik kelas. Gitu. Saya pikir saya ini goblok dulu. Saya merasa saya goblok. Saya kelas 1 nggak naik, kelas 2 nggak naik. Tapi setelah saya pikirkan, saudara,
Dan ada sesuatu yang menyebabkan hidup saya berubah, yaitu ketika saya tidak naik kelas 3. Saya dapat seorang guru. Dan saya ingat guru itu namanya Ibu Sukoco. Sampai sekarang itu apa? Figur apa? Bentuk perawakan guru itu masih melekat dalam hati saya. Ketika hari pertama di pelajaran itu saya dipanggil, Susanto, diajak saya duduk. Lalu dia mengatakan, Susanto, kamu bukan anak bodoh, katanya begitu. Bukan anak bodoh. Saya kaget, ini pertama kali ada orang mengatakan saya bukan anak bodoh. Saya cuma diam saja. Kamu bukan anak bodoh. Ibu akan buktikan ya bahwa kamu bukan anak bodoh. Wah, luar biasa. Dan apa yang dia katakan itu terngiang dalam hati saya, dalam pikiran saya. Sejak itu saya pulang sekolah, saya selalu pokoknya apa yang dipelajari hari itu saya pelajari, saya dalami, saya pelajari terus. Kalau saya tidak punya buku karena saya tidak bisa beli, saya pergi ke rumah teman saya pinjam. Saya tanya, kamu jam berapa selesainya belajar? Oke, kalau selesai belajar saya datang ke rumahnya, saya pinjam, saya pelajari. Karena saya tidak ingin mengecewakan guru saya, satu-satunya orang yang mengatakan kamu bukan anak bodoh. Sampai pertama kali saya mendapatkan ulangan dan hasilnya itu sebelum dibagikan, saya dipanggil guru saya, ditunjukkan di Susanto. Saya ingin tahu, tunjukkan ke kamu. Ini nilai paling tertinggi teman-teman dalam satu kelas. Tapi ini nilaimu. Setelah ditunjukkan begitu, nilai saya yang tertinggi. Pada waktu terima rapot juga sebelum dibagi saya dipanggil begitu. Ini nilaimu. Ini nilai temanmu. Di kelas itu saya paling tinggi. Dan dia mengatakan kamu bukan anak bodoh kan? Betul nggak kamu bukan anak bodoh? Saudara, apa yang dikatakan guru saya itu kamu bukan anak bodoh, kamu bukan anak bodoh, itu tertanam. Dan kenapa saya sendiri melihat kenapa kelas 3 SD saya tidak naik kelas? Saudara bisa bayangkan pada waktu saya masuk kelas itu naik dari kelas 2 ke kelas 3, begitu saya duduk, ada seorang guru, ya, wah saya lupa guru itu, ya, namanya siapa. Tapi saya juga dipanggil di depan kelas begitu, lalu disuruh ngadep ke teman-teman, lalu dikatakan, ini namanya Susanto ya, katanya begitu. Susanto, kamu hati-hati ya, kamu adiknya Suhendro ya, katanya begitu. Saya bilang, ya Bu, saya bilang begitu, hati-hati ya. Kamu tuh orang yang paling beling, paling nakal di sekolah. Kalau kamu begitu terus, awas ya katanya. Baru hari pertama masuk kelas, sudah gitu kan, lemes ya. Rasanya kepingin nggak masuk sekolah, kepingin nggak sekolah, saudara. Dan itu yang menyebabkan seringkali saya bolos sekolah, seringkali saya suka main-main. Sampai pernah dengan kakak saya naik kereta api. Ketiduran di kereta api, pada waktu kereta api itu dia main-main di situ, ternyata ketiduran, kereta apinya jalan ke kota lain. Suka seneng bolos saya, karena saya tidak betah sekolah. Tapi begitu saya dapat guru yang mengatakan kamu bukan anak bodoh, kamu anak pintar, saya ingin membuktikan. Saudara, itu membangun citra diri saya bahwa saya bukan anak bodoh. Sejak itu saya ingin membuktikan bahwa saya memang bukan anak bodoh, saya bukan anak bodoh terus. Saudara. Oleh sebab itu betapa pentingnya perkataan orang-orang yang ada di sekitar terhadap anak-anak kita. Kalau sudah kita katakan kepada anak-anak kita, kamu anak brengsek, kamu anak yang tidak tahu berterima kasih, kamu adalah anak yang tidak tahu untung, dia akan jadi seperti itu. Nah, kita mesti berhati-hati. Kecuali saya mendapat anugerah, ada yang mengkoreksi. Padahal guru saya namanya Bu Sukoco itu orang Islam, bukan Kristen. Saudara, yang kedua, citra yang kedua yang dikatakan yang tentang diri kita itu adalah orang yang jadi idola hidup kita. Kadang-kadang kita itu meniru orang yang jadi idola, apalagi anak-anak. Nah, betapa pentingnya kita itu memperkenalkan
tokoh-tokoh yang di dalam hidupnya itu hebat. Ya. Nah, anak-anak itu meniru siapa idolanya. Pertama kali mulai dari orang tuanya. Setelah dia keluar, dia kenal siapa idolanya. Saudara, kalau kita berikan anak-anak itu supaya tenang, kita berikan apa? Film, kita berikan apa? Permainan-permainan yang ada di dalam iPad dan sebagainya. Nanti dia menemukan idolanya di sana. Ya. Anak-anak itu suka punya idola, kalau laki-laki Batman, Superman, siapa lagi yang man-man itu ya. Kalau yang perempuan ya siapa? Apa namanya? Kalau dulu Sleeping Beauty, siapa lagi? Cinderella dulu ya toh. Itu tokoh-tokohnya begitu ya. Iya, apa namanya? Frozen. Iya. 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 Siti Nurbaya udah tidak laku zaman sekarang ya toh? Iya. Joko Tingkir udah tidak laku sekarang. Siapa itu begitu? Ya kan? Iya. Kalau dulu sejak kecil ditanamkan idola-idola itu pahlawan yang hebat-hebat begitu. Tapi kalau sekarang, waduh, yang menjadi idola anak-anak itu yang memegang senjata begitu, yang kalau ada musuh langsung tang, kejar-mengejar musuh ke sana kemari. Saya lihat permainan anak-anak yang laku itu. Oleh sebab itu zaman ini kalau banyak orang yang senang jadi teroris ya jangan disalahkan. Sejak kecil dimasukin seperti itu menjadi idolanya. Nah, siapa yang menjadi idola itu yang diikuti. Dan seringkali banyak orang mengidentifikasikan itu dengan idolanya. Begitu. Dan yang ketiga, apa yang didapat dari orang lain dan dari idolanya dan dari sekitarnya yang dia pelajari, lalu itu di internal dalam hidupnya. Dia menilai dirinya begitu. Nah, kalau kita lihat anak-anak atau orang yang masih muda dan dia mengatakan, oh saya besok pengen jadi apa misalkan, jadi presiden, pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi apa namanya polisi dan sebagainya. Itu karena nilai-nilai yang sudah diserap di dalam dirinya. Ya. Ada seorang anak yang pengen jadi polisi. Ketika saya tanya, kenapa kamu pengen jadi polisi? Enak, polisi itu menangan kalau di jalan. Semua orang takut. Kalau dia butuh duit, dia bisa minta duit orang itu kasih, katanya begitu. Tapi pengen jadi polisi. Iya. Ketika saya jalan-jalan pelayanan di pedalaman-pedalaman Kalimantan, saudara, saya temui beberapa anak yang selalu mengatakan, kamu besok kalau besar pengen jadi apa? Pengen jadi guru. Kenapa? So di sini tidak ada guru, Pak. Kita mau belajar. Ada juga yang mengatakan saya ingin jadi dokter. Karena tidak pernah ada dokter di sini. Saya baru kenal ibu datang ke sini jadi dokter. Ini pertama kali saya pengen sekali. Kenapa kamu pengen jadi dokter? Supaya kalau orang kampung saya ini sakit, saya bisa obati dia. Wah, luar biasa kan? Jadi dia selalu katakan saya ingin. Atau ada anak-anak yang kalau diajak bicara, ayo kamu sekolah begini, enggak lah, aku enggak bisa, aku enggak pandai ke sana. Iya. Nah, itulah penilaian anak dari apa yang dia serap dari sekitarnya. Jadi itu bukan cuma penilaian anak, tapi penilaian saudara sekalian. Coba kalau saudara-saudara misalkan diminta untuk, ayo Lili deh yang doa sekarang, doa penutup kebaktian ini. Apakah dia mengatakan, oh ya terima kasih Pak Santo, lalu dia maju ke depan? Atau dia mengatakan, oh no, jangan saya tidak bisa doa. Wah, sangat begitu, ya kan? Nah, saudara, citra diri, penilaian siapa kita, itu kita serap dari apa yang dikatakan sekitar kita, apa yang kita idolakan, sampai apa yang kita yakini itu menjadi diri kita. Nah, dari citra diri itu, saudara, yang menjadikan apa? Nilai diri saya sendiri. Iya. Siapa saya? Iya. Apa
hidup saya ini berharga atau tidak, itu didapat dari apa yang diserap dari sekitarnya dan apa yang diyakini. Ya saudara, itu yang disebut dengan self esteem atau harga diri. Ada orang yang harga dirinya rendah walaupun dia hebat sebetulnya. Tapi ada orang yang sebetulnya dia itu kayaknya pas-pasan, tapi mau anggap dirinya hebat sekali, sehingga orang-orang suka mentertawakan dia, tapi dia sendiri nggak merasa begitu, aku hebat saja. Nah, ada orang yang under menilai dirinya, ada orang yang over menilai dirinya, saudara. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, kalau saudara disuruh menilai diri saudara sendiri, saudara itu siapa? Bisa menerangkan? Saya itu siapa? Dan kalau diajak berpikir lagi, kenapa saya mengatakan saya itu? Iya. Betulkah kita itu seperti itu? Nah, saudara, tidak jarang karena orang itu selalu menilai siapa dirinya hanya ditentukan oleh siapa yang ada di luarnya, saudara. Maka akibatnya untuk menaikkan citranya, supaya dirinya itu berharga, dirinya bermakna, maka dia selalu ingin menuruti nasihat atau nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Kalau nilai-nilai yang ada di sekitarnya yang menganggap orang itu sukses itu kalau bisa dilihat dari apa yang dinaiki, apa yang dia pakai, di mana dia tinggal, di mana dia bekerja, apa kedudukannya, apa yang dia punya, itu biasanya orang dunia menilai begitu. Seseorang dianggap sukses kalau bisa dilihat apa yang dia naiki, apa yang dia tinggali, apa yang dia punya jabatan apa, dia punya gelar apa, dia punya status sosial apa. Nah, itulah yang selalu menjadi ukuran sukses bagi dunia. Dan karena dia sendiri tidak punya konsep menilai diri sendiri yang benar, akibatnya dia ingin mengikuti apa yang dunia mau, sekitarnya mau. Sehingga banyak orang itu yang selalu ingin hidupnya itu menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu. Karena dia merasa aku bernilai kalau orang-orang di sekitarnya itu menganggap orang yang bernilai itu seperti ini, orang yang berhasil seperti ini. Oleh sebab itu tidak jarang orang mengikuti kata apa yang ada di dunianya, di sekitarnya. Misalkan orang yang mengatakan, oh, orang yang berharga itu kalau punya tas. Orang bertanya, tas apa dulu? Ya toh. Kalau orang kosongan nggak punya apa-apa, wah, pasti nggak punya apa-apa itu. Misalkan begitu. Ya toh. Kalau zaman dulu di Indonesia, orang tuh yang disebut kaya kalau duitnya banyak. Tapi kalau sekarang orang kan nggak kemana-mana nggak bawa duit banyak-banyak begitu kan? Jadi bawanya kan kartu kredit gitu kan? Begitu ya toh. Jadi kalau di Indonesia dulu loh ya, orang lain masih bawa uang itu kalau dia sudah pakai kartu kredit gitu, waduh, keren katanya, keren deh bawaannya kartu kredit. Padahal kartu kredit itu di mana-mana kalau dipakai selalu bunyi kan? Iya, dit kan begitu toh, saudara. Nah itu dia, orang nggak tahu kan, tapi pokoknya keren aja begitu. Nah itu saudara, sehingga orang selalu meniru. Misalkan saya pakai tas, keren nih pakai tas. Sebab zaman dulu ibu-ibu gak pakai tas, pakainya itu apa namanya? Keranjang atau kresek. Iya. Kalau kemana-mana pakai kresek, aduh, bawa kresek gitu malu, bawanya mesti tas. Oh sekarang bawa tas itu gak mewah. Sebab bawa tas itu baru mewah kalau mereknya apa? Lah, remes kan? Nah, gitu. Jadi dunia ini pintar membangun image supaya kamu kelihatan sukses. Kamu nggak cuma cukup naik pakai tas saja, tapi tasnya itu harus Hermes, tas apalagi itu yang merek-merek begitu.
Nah, karena orang selalu membangun citra dirinya seperti apa yang kata orang, akibatnya banyak orang itu terbelenggu utang atau terbelenggu korupsi. Kenapa orang itu korupsi? Karena seringkali besar pasak daripada tiang. Nah, dan pernah nggak tahu di Indonesia ada tas itu yang harganya 900 juta. Ada loh saudara, saya sampai kaget. Ada seorang istri pejabat yang ketipu. Ternyata tasnya itu bukan tas yang asli. Padahal dia belinya itu 900 juta katanya, sampai urusan dengan polisi. Saya sampai geleng-geleng. Gimana ya? Katanya Indonesia miskin, siapa bilang? Pejabat aja istrinya bisa punya tas 900 juta, gila itu. Kenapa? Wah, itu kalau dia ketemu begitu bawa tas itu lalu bawa mobilnya yang keren begitu, orang memandang oh dia sukses. Padahal mungkin sekarang ini banyak sekali loh, gak usah punya, itu bisa sewa tas gitu itu, mobil begitu bisa sewa, saudara, untuk tampil supaya orang menganggap dirinya sukses. Lalu ada zaman lagi di mana kalau orang dianggap sukses, kalau di belakang namanya itu ada gelar-gelar. Gelarnya makin banyak, itu makin kelihatan sukses. Akibatnya apa? Marak kan ijazah palsu. Saudara, kenapa? Karena orang ingin mengejar supaya dirinya disebut sukses. Sebab nilai seseorang di dunia ini selalu ditentukan oleh ukuran dunia. Tapi banyak orang yang sudah mendapatkan sesuai dengan ukuran dunia itu, dia merasakan bahwa hidupnya kosong. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa setelah dia sampai di puncaknya, dia menyadari hidupnya kosong. Sebab nilai dirinya tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang sekitarnya. Nilai dirinya tidak ditentukan oleh apa yang dia punyai yang ada di luarnya. Oleh sebab itu ketika Nabi Samuel bertemu dengan Tuhan dan Tuhan meminta supaya kamu cari pengganti Raja Saul, kamu pergi ke satu rumah tangga, kamu akan bertemu dengan seorang yang namanya Isai. Dia punya banyak anak. Kamu urapi salah satu anaknya untuk menjadi pengganti Raja Saul. Raja Saul adalah Raja Israel pertama. Nah, ketika dia bertemu dengan anak-anaknya Isai itu, ada yang anaknya itu hebat sekali, badannya ada seorang tentara dan sebagainya. Sampai mengatakan, oh ini pasti orangnya yang dipilih Tuhan, cocok ini. Badannya, perawakannya, tampilannya hebat ini kalau jadi raja. Tapi Tuhan mengatakan tidak, bukan ini. Datang lagi yang kedua, wah ini dia, ganteng, atletis, pasti ini. Tuhan mengatakan bukan. Sampai anaknya yang terakhir habis. Lalu Samuel tanya pada Isai, kamu masih punya anak lagi enggak? Isainya lupa kalau dia punya anak yang terakhir, karena anaknya itu gak sehebat kakak-kakaknya. Anaknya disebut kemerah-merahan, yang dalam bahasa Hokkien itu disebut sekya. Tahu ya arti sekya ya? Gitu. Nah, ketika dia ditanya, kamu masih punya anak lagi? Oh punya. Kelupaan dia sebab anaknya itu cuma gembala domba dia. Masih di ladang, ayo panggil. Ketika tampil anak itu kemerah-merahan, agak kecil. Kalau saudara pergi ke Roma, barangkali saudara akan mendapati patungnya Daud. Enggak tinggi besar, agak kecil begitu, ya. Nah, itulah gambaran Daud. Lalu ketika Daud lewat di depan Samuel, Tuhan mengatakan urapi dia. Sebab bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Tuhan itu melihat hati, manusia melihat rupa. Saudara bisa melihat image yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sangat berbeda penilaian Tuhan dan manusia.
Dunia dan manusia ini melihat manusia itu dari image luarnya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Orang melihat di mana kamu tinggal. Kalau kita lihat, wah daerahnya elit, wah rumahnya bagus, wah rumahnya gede, wah harganya kira-kira sekian ratus juta. Tetapi Tuhan menukik di dalam rumah itu. Di rumah itu ada kehidupan yang benar enggak? Di rumah itu ada kasih enggak? Di rumah itu ada saling enggak satu dengan yang lain? Nah itu kalau bukan Tuhan yang menukik di dalamnya, orang lain nggak bisa. Orang lain cuma lihat luarnya saja. Oleh sebab itu saudara, kalau kita ingin membangun harga diri kita, ingin tahu siapa diri kita, maka jangan cuma berhenti sampai di apa kata orang, apa kata sekitar kita, apa kata diri kita. Itu tidak terlalu akurat. Tetapi kalau kita ingin tahu siapa diri kita yang sebenarnya, yang pertama tanyalah kepada Sang Pencipta kita, si pembuat kita. Dia yang paling tahu persis siapa kita. Yang pertama, saudara, sangat indah kalau saudara membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Apa yang dikatakan pencipta kita tentang kita? Pencipta kita mengatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, Tuhan menciptakan gunung yang besar dan agung, samudra raya yang luar biasa. Tuhan menciptakan gunung-gunung, Tuhan menciptakan hutan-hutan, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang hebat. Tetapi tidak pernah satupun dari semua alam semesta yang Tuhan ciptakan ini disebutkan Tuhan menciptakan segambar dengan dia, satu image dengan dia. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, Tuhan mengatakan marilah kita menciptakan manusia segambar. Dalam bahasa Latinnya disebut imago Dei. Dei, imago, image of God. Saudara dan saya adalah image of God. Allah tidak kelihatan. Dengan melihat saudara dan saya, harusnya orang mengenal siapa penciptanya. Sebab manusia itu sangat hebat, saudara. Tidak ada seluruh ciptaan yang lebih dari manusia. Punya kehendak bebas, punya kepandaian, punya hati nurani. Dia tahu apa yang mulia, apa yang hina, apa yang jahat, apa yang benar. Itu manusia. Manusia tahu mana anaknya makan, mana yang bukan. Binatang belum tentu tahu. Kalau musim kawin, binatang bisa kawin dengan siapa saja. Nenek bisa kawin dengan cucu. Tapi manusia, hati nuraninya mengatakan no, tidak. Jadi kalau hati nurani manusia itu rusak, tidak lagi menggambarkan image Allah, maka rusaklah seluruh tatanan manusia itu. Sehingga kadang-kadang kita bisa geleng kepala. Kita mendengar berita, ada kakek yang memperkosa cucunya yang baru berumur 5 tahun. Hati kita sebagai manusia marah. Mengapa? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Itu sebabnya, saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, kenapa Tuhan tidak langsung membinasakan? Kenapa Tuhan tidak langsung saja membuang? Kenapa Tuhan tidak langsung saja mematikan? Ayat yang kita baca tadi, saudara, firman Tuhan mengatakan, karena engkau Israel, engkau berharga di mataku, engkau mulia. Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah ayat-ayat yang diucapkan oleh Nabi Yesaya ketika orang Israel ada di dalam pembuangan di Babel, menjadi budak di sana.
Dan Israel sudah merasa, aku ini sudah terbuang, aku ini tidak berharga, percuma aku hidup. Aku jauh dari kampung halamanku, aku di sini cuma jadi budak, bukan manusia. Zaman dulu budak itu tidak beda dengan kuda, saudara. Diberi makan, suruh bekerja, tapi dia tidak punya hak, tidak punya kebebasan apa-apa, tergantung dari tuannya. Kalau tuannya merasa, oh ini sudah cuma tinggal habis-habisin nasi dan makanan ini, boleh dimatikan, tidak ada hukum yang membela. Itu zaman dulu. Karena budak itu cuma dianggap alat yang hidup, bisa dimatikan kapanpun juga. Sehingga Israel mengeluh di perbudakan di tanah Babel. Tuhan tidak sayang lagi dia. Padahal Israel ada di perbudakan, dia terbuang di sana karena ulah Israel sendiri, bukan karena Tuhan. Karena dia meninggalkan Tuhan, karena dia tidak bergantung pada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dia minta bantuan dengan Mesir. Ketika tentara Babel datang, mereka dimusnahkan, kota-kota Yerusalem dibongkar habis, dan sisa penduduknya dibawa ke Babel sebagai budak. Dan sebagai budak Israel menangis, karena Israel merasa dia bukan lagi manusia, dia bukan lagi umat Tuhan. Tapi ketika Israel menuduh Tuhan meninggalkan dia, Tuhan melupakan dia, datanglah nubuat Tuhan melalui Nabi Yesaya. Di antaranya adalah Yesaya 43 yang kita baca tadi, yang mengatakan engkau berharga di mataku. Ayo kita ulang lagi saudara ayatnya. Pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau yaitu Israel, bukan kekayaanmu, bukan barang-barangmu, bukan bendamu, bukan rumahmu, tetapi karena engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara, aku mengasihi engkau, bukan mengasihi barangmu, bukan mengasihi kekayaanmu, bukan mengasihi titelmu, bukan mengasihi segala jabatanmu, tidak, tetapi aku mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Kalau kamu tidak dipandang sebagai manusia, kamu cuma dianggap sebagai budak yang lebih rendah dari binatang. Tuhan mengatakan ada waktu di mana aku ingin menunjukkan bahwa aku akan memberikan manusia itu gantimu. Dia mengatakan, dan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi kalau Israel menganggap dibuang oleh Tuhan, dilupakan Tuhan sehingga nasib dia seperti ini, Tuhan sekali lagi mengatakan pada Israel, aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anak laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Mengapa? Sebab pada waktu itu Israel memang hidup di suatu program di mana bangsa itu memang sedang ditindas untuk dihabisi. Dan itu terjadi dalam sejarah bangsa Israel kuno sampai yang paling modern. Bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu selalu punya ambisi untuk menghapuskan Israel dari peta bumi. Yang terakhir itu adalah Perdana Menteri atau Presiden Iran yang terkenal, yang sekarang sudah ganti, Ahmadinejad. Dia mengatakan aku akan menghapuskan Israel dari peta bumi. Tapi apakah demikian, saudara? Kita tidak bicara Israel sebagai negara, ya, tetapi kita berbicara Israel sebagai umat Tuhan. Sekalipun Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak lebih baik dari bangsa lain, tetapi janji Tuhan atas Israel itu tidak pernah bisa diingkari. Dikatakan bahwa aku akan memanggil anak-anakmu, baik perempuan dan laki, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Dan itu memang terjadi.
Dan justru kalau saudara baca di akhir zaman, saudara, maka di sana disebutkan bahwa Tuhan akan datang di Yerusalem ketika orang Israel sudah dihimpun oleh Tuhan untuk kembali pulang ke negaranya. Banyak penafsir mengatakan itu bukan Israel secara harafiah saja, tetapi orang-orang beriman. Sebab Israel itu artinya Israel, El itu Allah, Isra itu artinya pahlawan, umat, yaitu orang-orang yang mengaku, yang berlutut, orang-orang yang menyembah Allah, El, yang hidup. Itu akan dihimpun oleh Tuhan dari utara, dari selatan. Allah sendiri akan membelanya. Sebab karena orang-orang yang berhimpun dan yang menyembah Tuhan adalah dia berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan ingat bahwa dia menciptakan manusia sesuai dengan image, dengan citra Allah. Hal yang lain, saudara, ingin dikatakan, kalau kita melihat yang paling gampang, Yohanes 3 ayat 16. Mengapa kok Allah itu menghargai manusia sedemikian rupa? Disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu umat manusia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa? Sebab manusia ini lebih berharga dari apapun juga, saudara. Dan Yesus sendiri di dalam khotbahnya yang terkenal, Matius 10, dia mengatakan kepada orang-orang yang mendengarnya, dan kebanyakan orang-orang kecil, Yesus mengatakan, hai kamu, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, jangan khawatir. Sebab bukankah hidupmu itu lebih berharga daripada burung-burung di angkasa, yang tidak menabur, yang tidak menuai, tapi dipelihara Tuhan. Bahkan Yesus berkata kepada orang yang mendengarnya ribuan, dia mengatakan, lihatlah bunga-bunga di ladang. Bunga-bunga itu tidak memelihara dirinya sendiri, tetapi keindahan raja yang paling terkenal, yaitu Salomo, yang dianggap raja paling kaya, itu tidak pernah menghiasi pakaiannya sehingga bunga seindah bunga-bunga bakung di ladang. Artinya, kalau Tuhan saja mendandani bunga-bunga di ladang yang hari ini ada dan esok kering, betapa hidup kita, saudara dan saya, itu jauh lebih berharga. Oleh sebab itu, saudara, kalau hidup kita ini berharga, saudara, apalagi kalau kita membaca nubuat-nubuat yang terakhir yang diucapkan Yesus, yang ada di kitab-kitab Injil terakhir maupun juga Wahyu, saudara, ada suatu gambar yang begitu indah, bahwa kita sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, itu digambarkan sebagai mempelai perempuan, sebagai bride, dan Tuhan sendiri sebagai groom, sebagai wanita, mempelai laki-laki. Di mana pada akhir zaman disebutkan langit dan bumi dengan segala kekayaannya itu bakal lenyap. Seisi dunia ini yang sangat diagung-agungkan oleh manusia, yang sangat dihargai oleh manusia, itu bakal lenyap. Tetapi disebutkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, itu digambarkan seperti mempelai perempuan yang menyambut Tuhan sendiri sebagai mempelai laki-laki, yang akan membawa mempelai perempuan ini masuk ke rumahnya yang disebut sorga. Sangat indah. Dan bukan cuma itu saja. Kalau kita membaca Wahyu, digambarkan bahwa sebagai orang percaya kita bukan cuma dijadikan mempelai perempuan, tapi kita akan diubah menjadi tidak bercacat dan tidak bercela untuk layak masuk ke rumah Bapa di sorga. Itu gambaran-gambaran yang sangat indah yang Tuhan berikan untuk menghargai bahwa manusia itu indah. Oleh sebab itu, saudara,
dari ayat-ayat yang kita pelajari, ayat-ayat ini ingin mengajarkan pada kita yang pertama, jangan merendahkan diri sendiri, sebab Tuhan menghargai kita. Yang kedua, jangan menghargai apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, apa yang kita kendarai, apa yang kita punyai, lebih daripada kita menghargai diri sendiri. Sebab Tuhan sangat menghargai kita. Kalau Tuhan saja tidak menyayangkan segala sesuatu, alam semesta yang demikian hebat dan dahsyat ini, suatu hari Tuhan mengatakan semuanya bakal lenyap. Tetapi hanya orang-orang yang dikasihi Tuhan itulah yang diangkat di dalam kemuliaan. Lalu salah besar bukan kalau kita menghargai semua barang-barang di dunia ini lebih daripada kita menghargai diri sendiri. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa kalau kita dipanggil untuk menghargai diri sendiri, maka kita juga dipanggil untuk menghargai orang lain. Mengapa, saudara? Sebab Tuhan menghargai orang itu juga, yang untuknya Tuhan itu mati. Oleh sebab itu mengagetkan sekali, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia juga, saudara, bergaul, mencari pelacur, pemungut cukai, orang yang berdosa. Sampai guru-guru agama, orang-orang ahli kitab mengatakan dia ini sahabatnya orang-orang berdosa. Lalu Yesus mengatakan, dokter memang dibutuhkan untuk orang sakit, orang yang sehat tidak pergi dokter. Itu kata sindiran untuk mengatakan bahwa Tuhan itu memang mencari manusia yang terhilang. Sebab sekalipun dia itu terhilang karena jadi pelacur, dia terhilang karena dia pemungut cukai, dia terhilang karena dia pencuri, tetap di mata Allah dia berharga. Artinya apa, saudara? Tuhan mencintai orangnya dan Tuhan membenci dosanya. Manusia suka kebalik. Manusia suka mencintai dosanya dan tidak menghargai orangnya. Tetapi Tuhan mencintai orang yang berdosa, bukan mencintai dosanya. Sebab Tuhan menganggap berharga dan Tuhan mau menyucikan. Oleh sebab itu, saudara, siapapun dia, jangan ada orang yang merendahkannya. Sebab di mata Allah dia berharga, saudara. Yang ketiga, janganlah kita menilai dan menghargai orang seperti saya tadi katakan. Jangan menilai dan menghargai orang dari apa yang dia pakai, dia punyai, dia tinggali. Tapi hargailah orang itu sebagai pribadi yang diciptakan segambar dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, yang pertama hargai diri kita sendiri. Kalau kita menghargai diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan apa yang Tuhan beri. Sebab yang Tuhan beri itu karena Tuhan menganggap kita berharga. Yang kedua, saudara, kalau ada orang yang tidak kita hargai dalam hidup kita, entah dia anak kita, yang kita suka sebel dengan dia, entah dia itu orang tua kita, atau dia itu saudara kita, dan sebagainya. Saudara, coba pikirkan. Jangan sampai saya itu tidak menghargai dia lebih daripada saya menghargai sesuatu yang bukan manusia. Sebab di mata Allah, manusia adalah citra Allah. Mari kita membangun hidup kita sesuai dengan citra kita, yaitu citra Allah. Amin. Mari mengambil saat teduh sejenak. Ampunilah jika kami kurang menghargai diri kami sendiri,
padahal Engkau sangat menghargai kami. Tuhan, ampunilah kami jika ada di antara kami yang merendahkan orang lain karena kami tidak suka dengan tutur katanya ataupun tingkah lakunya. Ajarlah Tuhan kami menghargai orang lain seperti Engkau menghargai dia. Tuhan, ajarlah kami menghargai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk kami kembangkan, agar melalui apa yang Tuhan percayakan itu, hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami ini berharga di mata-Mu. Kami ini mulia. Engkau mengasihi kami apa adanya, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami seadanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang sebagai orang-orang yang sungguh percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Supaya dengan keteguhan firman-Mu itu, kami boleh menghidupi hidup kami ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu memohon biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara, sehingga firman-Mu itu menjadi kebenaran yang Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur buat siang hari ini. Haleluya. Amin.